Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahal khair. Taib alhamdulillah. Fi hadha sabah nastati an nata'allama fi ilmi psikologi pendidikan. Ya, teman-teman sekalian, anak-anakku santri-santriwati, pagi ini kita akan belajar psikologi pendidikan. Ini khusus diajarkan di kelas 6 santri akhir, karena memang ilmu ini sangat penting bagi kita, khususnya santri akhir, untuk memahami psikologi yang berkenaan dengan pendidikan, karena sejatinya nanti kalian akan menjadi seorang pendidik, seorang guru, yang mana nanti di kelas 6 kalian sudah mulai melakukan amaliyat tadris, juga praktek mengajar pelajaran sore, sebagaimana dari kelas 5 kemarin beberapa bulan, dilanjut nanti kelas 6. Maka untuk itu, selain tarbiyah yang telah kalian pelajari dari kelas 3, kalian kelas 6 ini akan dibekali dengan psikologi pendidikan. Ada juga nanti psikologi umum. Ya, psikologi pendidikan ini termasuk psikologi khusus. Baik, mengkaji psikologi sama dengan mengkaji kehidupan manusia secara utuh. Hampir tidak ditemukan sisi kehidupan manusia yang tidak ada hubungannya dengan psikologi. Menelisik lebih jauh, psikologi berasal dari bahasa Yunani psyche atau psyche yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Berarti secara bahasa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Mengenai jiwa, sejak dahulu orang sudah memikirkan tentang asal tujuan jiwa, hubungan jiwa dengan jasmani dan lain sebagainya. Sampai kapanpun akan sulit bagi kita mengetahui hakikat jiwa, apalagi kalau kita menginginkan penggambarannya yang konkret, sebab jiwa bersifat abstrak. Kita hanya dapat mengenal jiwa dari gejalanya saja. Jiwa seseorang dapat diketahui melalui tingkah lakunya. Dari tingkah laku itulah seseorang dapat diketahui jiwanya. Banyak sekali ahli yang membuat definisi tentang psikologi. Oleh karena sulit mempelajari jiwa manusia dan hanya diketahui dari gejalanya saja, maka definisi yang dibuat sangat beragam, banyak sekali. Namun, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui jiwa seseorang adalah dengan mengamati perilakunya. Meskipun perilaku bukan satu-satunya cerminan jiwa. Pada dasarnya, mengamati tingkah laku manusia juga tidak mudah, apalagi memahami hakikat jiwa manusia karena sifatnya yang abstrak. Berdasarkan atas objek yang diselidiki, psikologi dibagi menjadi psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum lingkup kajiannya pada penghayatan dan tingkah laku individu secara umum. Artinya mencakup semua tingkatan usia, semua jenis kelamin, kelompok, suku bangsa, ras, dan semua fase perkembangan psikologis manusia. Sedangkan psikologi khusus merupakan cabang psikologi yang fokus kajiannya pada tingkah laku individu dalam suatu situasi yang khusus, baik teoritis maupun praktis. Yang kedua, berdasarkan kegunaan dan tujuan.
Ini dibagi menjadi teoritis dan praktis. Psikologi teoritis mempelajari gejala-gejala kejiwaan untuk gejala-gejala itu sendiri. Artinya belum dihubungkan dengan praktek dalam hidup keseharian, melainkan hanya sebatas pengetahuan dalam ilmu jiwa. Sedangkan psikologi praktis mempelajari tentang jiwa untuk digunakan dalam praktek kehidupan. Di antara psikologi praktis adalah psikologi pendidikan, psikologi teknik, psikologi pengobatan kriminal, dan lain-lain. Di antara yang termasuk psikologi khusus. Yang pertama, psikologi perkembangan, yaitu psikologi yang mengkaji perilaku individu semasa proses perkembangan, mulai dari masa lahir sampai dengan akhir hayat. Yang kedua, psikologi klinis, mengkaji perilaku individu untuk keperluan pengobatan atau keperluan penyembuhan. Yang ketiga, psikologi kriminal. Psikologi ini mempelajari hal-hal yang timbul dari individu dalam kaitannya dengan kejahatan. Yang keempat, psikopatologi, yaitu yang mempelajari tentang penyakit-penyakit jiwa atau yang kita sering kenal dengan kelainan jiwa pada seseorang. Yang kelima, psikologi industri. Ilmu ini mengkaji perilaku individu dalam kaitannya dengan dunia industri. Yang keenam, psikologi pendidikan, yaitu ilmu yang mengkaji perilaku individu dalam situasi pendidikan. Selanjutnya, mengenal jiwa, roh, dan tingkah laku manusia. Jiwa dalam bahasa Arab disebut nafas, dan dalam bahasa Yunani disebut psyche, yang diterjemahkan dengan jiwa atau soul dalam bahasa Inggris. Sedangkan roh biasanya diterjemahkan dengan nyawa. Sejak manusia mengalami proses kejadian sampai sempurna menjadi janin dan dilahirkan ke dunia, telah ada unsur lain yang bukan fisik material yang ikut menyusun semua peristiwa penciptaan itu. Justru adanya unsur non-fisik inilah yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya sebagai satu kelebihan. Kelebihan ini akhirnya tampak nyata pada norma-norma nafsiyah atau pada norma-norma psikologis dengan segala kegiatannya. Baik, bila kita berdiskusi tentang hakikat jiwa, ini sudah sejak lama dilakukan oleh para ilmuwan seperti Plato, ini 477 hingga 347 sebelum Masehi. Plato ini seorang filsuf Yunani berpendapat bahwa jiwa itu adalah suatu yang imaterial atau abstrak dan sudah ada lebih dahulu. Plato mengatakan bahwa manusia akan memiliki sifat bijaksana jika pikiran menguasai dirinya, dan ksatria atau berani jika kehendak menguasai dirinya, serta sederhana jika perasaannya tunduk pada akalnya. Maka apabila ketiga sifat itu menguasai manusia, berarti ia telah memiliki kesadaran sebagai manusia. Sadar artinya mengerti secara aktif, bukan pasif. Dengan kesadaran inilah manusia selalu cenderung untuk menentukan sendiri bentuk-bentuk aktivitas hidupnya dan tingkah laku yang diwujudkannya. Kemudian dilanjutkan oleh filsuf selanjutnya, yaitu Aristoteles. Ini 384 hingga 322 sebelum Masehi.
Beliau ini berpendapat lain dari Plato yang merupakan gurunya. Menurutnya jiwa itu adalah daya hidup bagi makhluk hidup. Jadi, di mana ada hidup, disitulah ada jiwa. Daya kehendak dan mengenal merupakan dua fungsi jiwa manusia. Selanjutnya ada René Descartes. Ini sudah lebih kekinian karena pada abad ke-16 yaitu 1596 hingga 1656 Masehi. Beliau ini berpendapat bahwa jiwa merupakan zat rohaniah dan tubuh adalah zat jasmaniah. Dari zat rohaniah inilah munculnya tingkah laku manusia yang disebut tingkah laku rasional. Sedangkan dari zat jasmaniah itu muncul tingkah laku mekanis. Antara dua zat kejiwaan dan zat ketubuhan itu berada dalam perbedaan yang terpisah, tapi keduanya saling berhubungan. Membicarakan masalah roh itu memang kurang menarik perhatian, kecuali beberapa orang tertentu yang memperhatikan dirinya serta ingin memahami fungsi roh pada tubuhnya. Yang mempersoalkan roh pertama kali, ya ini di dalam Al-Quran adalah kaum Yahudi yang dijawab oleh wahyu ilahi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 85. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, yaitu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ini Quran surat Al-Isra ayat 85. Mengapa demikian? Memang sampai sekarang masalah roh merupakan ruang kosong dalam analisis dunia sains. Hakikat wujudnya tidak terjaring oleh kemampuan penalaran rasional manusia, apalagi hanya dengan pengamatan mata telanjang. Berpijak pada ayat di atas, para mufassir mencoba memberikan sedikit pengertian tentang roh ini. Di antara para mufassir yaitu yang pertama Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan pendapatnya bahwa roh merupakan jism nurani yang tinggi, hidup bergerak menembusi anggota-anggota tubuh dan menjalar dalam diri manusia. Kalau tubuh sehat dan menerima bekas-bekas dari jisim halus ini, maka ia akan tetap kekal berjalin dengan tubuh dan menghasilkan beberapa daya atau kemampuan rohaniah. Sebaliknya, kalau tubuh itu rusak, maka ia melepaskan diri dan berpisah menuju alam arwah. Akan tetapi ia tidak musnah. Yang mati itu adalah nafas atau jiwa, bukan rohnya. Jadi perbedaan antara nafas dan roh adalah perbedaan dalam sifatnya. Kemudian yang kedua, yaitu yang sangat terkenal adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah berpendapat bahwa roh itu mempunyai dua pengertian, roh jasmaniah dan roh rohaniah. Roh jasmaniah ialah zat halus yang berpusat di ruang hati atau jantung, serta menjalar pada semua urat nadi atau pembuluh darah, kemudian mengalir terus ke seluruh tubuh. Karenanya manusia bisa bergerak atau hidup dan dapat merasakan berbagai perasaan serta bisa berpikir atau mempunyai kegiatan-kegiatan hidup kejiwaan. Sedangkan roh rohaniah adalah bagian dari yang goib. Dengan roh ini manusia dapat mengenal cirinya sendiri dan mengenal Tuhannya
serta menyadari keberadaan orang lain, berkepribadian, berketuhanan, dan berperi kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Roh inilah yang memegang komando dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Karena roh ini yang menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia bukan jism, bukan nafas, dan bukan sesuatu yang melekat pada lainnya. Ia merupakan substansi yang wujud, berdiri sendiri, diciptakan, oleh karenanya hanya menjadi urusan sang penciptanya saja. Ini beberapa pendapat para mufasir dan ulama. Masih banyak pendapat lain yang bisa kita kaji. Baik, kita lanjutkan. Anak-anakku, santri, santriwati. Dalam mempelajari psikologi, ya, tentu ada ruang lingkup bahasan psikologi dan manfaat mempelajari psikologi. Kenapa kita harus belajar psikologi? Seperti disiplin ilmu lainnya, psikologi juga memiliki objek bahasan berupa objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari atau diselidiki. Suatu unsur yang dijadikan sasaran pemikiran. Sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material itu dipandang. Sebagaimana dijelaskan, objek psikologi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah objek material psikologi, yaitu yang merupakan manusia. Ya, di samping menjadi objek, psikologi manusia juga menjadi objek bahasan ilmu-ilmu yang lain tentunya, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, biologi, ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu pendidikan, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, objek formal psikologi adalah aktivitas jiwa dan kepribadian manusia secara individual yang dipelajari lewat tingkah laku. Meskipun objek materialnya sama, namun psikologi berbeda objek formalnya dengan sosiologi, antropologi, ilmu kedokteran, dan disiplin ilmu lainnya. Kemudian, selanjutnya yaitu manfaat mempelajari psikologi. Ya, dalam kehidupan ini banyak persoalan-persoalan yang dapat dibantu dan diselesaikan oleh psikologi. Sebab hampir tidak ada sudut kehidupan manusia yang tidak dimasuki bahasan psikologi. Misalnya persoalan-persoalan manusia yang hidup di pabrik, ya, siswa-siswa dan guru yang hidup di sekolah, para petani yang hidup di sawah, para pejabat, direktur, kemudian orang-orang kantoran yang hidupnya di kantor, ya, atau di manapun manusia itu berada. Pada garis besarnya, orang mempelajari ilmu jiwa adalah untuk menjadikan manusia supaya hidupnya lebih baik, lebih bahagia, dan sempurna. Ya, jika kita tarik kesimpulan, maka uraian di atas, ya, dapat kita simpulkan manfaat mempelajari psikologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami diri dan orang lain, memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa, dan pengertian yang lebih sempurna adalah tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, memaksimalkan potensi diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang tepat. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan lingkungan. Yang keempat, memiliki empati, bisa peka terhadap perasaan orang lain. Yang kelima, mengubah cara hidup, ya, mengubah tingkah laku agar menjadi lebih baik, ya, sehingga kita menjadi manusia yang paripurna. Meskipun manusia yang paling paripurna adalah tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.